warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Sri Andarmun dari SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan sharing tentang kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh teman-teman CGP hebat dari SMA Negeri 1 Cililin. Adapun pada acara pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti sambutan ya, ada sambutan dari kepala sekolah yang mewakili, kemudian acara inti yaitu penjabaran dari diseminasi atau pengibasan tentang budaya positif oleh teman-teman saya dari CGP yang hebat dari SMA Negeri 1 Cililin. Kemudian ada tanya jawab dan refleksi, kemudian penutup. Baik, untuk acara dimulai sekarang. Di sini kita akan membuka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian lebih bersemangat Bapak Ibu, berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Ya. Kita memandang teman yang ada di hadapannya dengan senyum ya, tetapi di sini hanya beberapa detik aja. Kita saling memandang dengan senyum. Pandanglah teman-teman yang ada di depan Bapak Ibu dengan perasaan senyum. Nanti akan menimbulkan ada apa nih, kita pasti akan tersenyum, bahkan bisa menimbulkan tertawa lebar. Baik, kita dimulai. Kita saling memandang dengan perasaan atau tindakan tersenyum. Fresh tentang pikiran sekarang dalam keadaan yang ceria. Tetapi tadi setelah memandang teman satu sama lain, ada menimbulkan bukan tersenyum lagi ya, melainkan budaya positif, yaitu dari aksi nyata 1.4, yang mana di sini materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya yang hebat, CGP yang hebat, diantaranya oleh Ibu Arisoldia,
kemudian Ibu Dray Anggi Lestari, kemudian Bapak Indri Noviandi, dan Ibu Lise Sri Andarmuni, serta oleh diri saya sendiri. Ibu Ari Sri Rezeki. Ya, baik, kita mulai saja. Utarakan materi diseminasi yang akan diimbaskan di sini adalah akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang hebat ini, yaitu diantaranya ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Baik, di sini akan dimulai saja untuk materi yang pertama tentang disiplin positif. Ini akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, tentu saja kita tidak asing ya dengan kalimat disiplin positif. Nah, di sini saya menginginkan untuk pendapat dari Bapak Ibu. Silakan, disiplin positif menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Sebuah kebiasaan yang bagus. Kebiasaan bagus dari Putri. Kemudian yang lainnya Berasal dari kemauan sendiri. berasal dari kemauan sendiri. Ya, Keyakinan dalam melakukan hal yang positif. ya keyakinan melakukan dalam hal yang positif. Ya, semuanya ini adalah betul ya jawaban dari Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di sini bahwa nantinya atau tujuannya ini adalah siswa nanti mempunyai tanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri, di mana di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, di sini untuk disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara maupun dari Gozen di sini adalah belajar ya untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini adalah intinya bahwa siswa itu nanti diharapkan untuk mengontrol dirinya dari tindakan atau di sini adalah dalam melakukan tindakan ya. Tetapi di sini untuk kontrol dirinya itu adalah didasarkan pada motivasi internal, artinya tidak ada suatu paksaan, kemudian tidak ada suatu pujian, artinya dia melakukan suatu hal tersebut adalah tidak berdasarkan atas paksaan dan pujian ya, kemudian maupun berdasarkan hukuman. Nah, ini adalah yang sesuai disiplin positif yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, betul guru, kemudian Lingkungan. iya, betul lingkungan sekitar. Nah, ini Bapak Ibu guru atau guru kemudian di sini tentang lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh dalam menerapkan atau dalam belajar untuk kontrol diri seorang siswa di dalam menerapkan disiplin positif. Jawab, Ya, mandiri, kemudian kerjasama, gotong royong. Gotong royong. Nah, inilah nilai-nilai yang nantinya dilakukan oleh murid ya dalam menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini nantinya akan imbas atau nilai-nilai tadi di sini nanti tercakup atau terkonfirmasi dengan nilai-nilai dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Cek semangatnya ya. Kalau selamat pagi. Oke? Selamat pagi. Wah, luar biasa. Keren nih, begitu di hari Jumat yang cerah ini semuanya pada semangat ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Ari untuk melanjutkan ya estafet mengenai materi dalam budaya disiplin positif yang harus kami diseminasikan. Untuk yang akan saya paparkan mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa seorang individu atau individu akan melakukan sesuatu karena memiliki dasar gitu ya. Dasarnya itu apa? Yaitu satu keinginan, yang kedua kemudian bisa jadi motivasi. Seperti yang kita tahu bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia yang disampaikan juga oleh Diane Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bila kita hubungkan dengan kehidupan sekolah, mungkin siswa itu berperilaku itu berdasarkan
tiga ini gitu ya. Mereka mempunyai motivasi itu berdasarkan tiga ini. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga faktor motivasi perilaku manusia ini mana yang disebut dengan motivasi intrinsik atau yang hadir karena dari dalam diri manusia? Tiga. Nah, untuk nomor 1-2-nya Dari luar. dari luar. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sendiri rasakan gitu ya, dan bisa menilai di kelas gitu kan, ada anak yang termotivasi secara internal, ada juga anak yang termotivasi secara eksternal. Nah, Bapak Ibu atau survival, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk bertahan hidup secara fisiologis atau biologis. Mungkin di dalamnya ada sandal, ruangan, papan seperti itu gitu ya. Kemudian kesehatan juga bisa. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Mungkin ini berhubungan dengan afeksi gitu ya, affection gitu, love gitu, dari keluarga, dari lingkungan, dari guru. Yang ketiga juga kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, untuk dianggap bisa gitu kan ya, untuk dianggap bahwa dia itu memiliki sesuatu yang bisa diapresiasi. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan untuk bebas, di mana di dalamnya ada unsur kemandirian, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini juga pasti kita temukan gitu kan ya. Setiap siswa di kelas kita mungkin ya itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi kita, dan kita harus menyadari bahwa oh iya, siswa berperilaku seperti itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Karena kita juga akan seperti itu kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, tidak hanya berlaku untuk siswa tapi juga orang dewasa gitu kan ya. Kemudian selanjutnya boleh Ibu. Nah, yang berhubungan dengan apa yang ada dalam disiplin positif itu tentunya berhubungan dengan hal-hal untuk mengkontrol diri gitu kan ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa adanya hukuman, adanya pujian, itu adalah motivasi secara eksternal. Tapi kadang kita juga tidak bisa menjamin siswa kita itu semuanya termotivasi internal. Tetap aja gitu ya, sebagai sekolah, suatu lembaga, kadang kita harus punya batasan gitu kan ya, untuk mengatur perilaku siswa kita agar bisa berperilaku sesuai dengan harapan gitu kan ya. Cuman mungkin kita bisa siasati yang sekarang sudah terjadi. Peraturan boleh ada, tetapi tetap harus ada kesepakatan dengan siswa. Nah, kita akan bahas mengenai Sampurasun. Bapak Ibu Hebat, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh dua rekan saya yang hebat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum biasanya guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan juga menekan siswa. Jadi Bapak Ibu, pada posisi ini guru biasanya cenderung lebih egois tanpa mendengarkan dulu apa alasan siswa itu melakukan hal tersebut. Contohnya saja ya, ketika ada kasus siswa yang kesiangan. Nah, biasanya pada posisi penghukum ini, si guru itu cenderung lebih frontal dengan keluarga. Rendah tapi terdengar sangat menyakitkan, menggem. Nah, pada posisi ini biasanya siswa itu akan merasa menjadi orang yang betul-betul merasa bersalah, rendah diri, dan siswa pun merasa menjadi orang yang banyak mengecewakan lingkungan sekitar. Gitu. Nah, itu bagaimana? Suka ada yang seperti itu? Yang ketiga adalah ketika guru memposisikan sebagai teman. Nah, biasanya guru memposisikan sebagai teman cenderung lebih disukai oleh murid. Namanya juga teman
kesiangan, oke, misalkan besok boleh masuk ke kelas, tapi besok nggak kesiangan dirinya. Si siswa merasa senang karena apa ya? Karena guru merasa oke lah berpihak gitu ya. Hanya saja Bapak Ibu guru ternyata selain positifnya itu berpihak pada murid, ada negatifnya juga. Ketika kita tidak ketika suatu saat kita tidak sesuai dengan ekspektasi murid ya, karena mungkin kalau terlalu sering juga murid udah dikasih tahu sekali tapi tetap berdegong gitu ya. Ketika terus berulang dan ketika ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan murid gitu ya, murid akan merasa kecewa. Itu negatifnya ketika kita memposisikan sebagai gimana. Jadi positifnya mungkin kita berpihak pada murid. Nah, yang negatifnya yaitu nanti akan timbul kekecewaan ketika kita sebagai guru tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah itu ya. Pada posisi pemantau ini, jadi guru seolah-olah sebagai pengontrol berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pada posisi nomor 4 ini memang guru menyesuaikan dengan peraturan sekolah yang ada. Dan apa yang dilakukan tidak akan diukur sesuai dengan data yang ada. Jadi tidak langsung saja main hukum atau apapun itu, tapi semuanya itu berdasarkan data. Kalau misalkan siswa kesiangan 3 kali, sanksinya seperti apa? Jadi datanya sudah jelas, terus sanksinya juga sudah jelas. Jadi pada posisi ini memang guru betul-betul menyiapkan data yang baik. Nah, pada posisi pemantau ini, guru menunjukkan tanggung jawab bahwa guru adalah sebagai pengontrol. Nah, untuk yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sebenarnya ini pekerjaan sangat mudah Bapak Ibu. Hanya saja memang dibutuhkan waktu dan juga kesabaran. Karena apa? Karena posisi sebagai manajer ini guru harus mau duduk bersama murid, mendengarkan alasan murid kenapa kamu sampai kesiangan, mendengarkan alasannya. Lalu guru juga mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan pada akhirnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kesiangan tidak dimaksudkan. Jadi kita mengetahui kesiangan memang karena ada satu dan lain hal, karena kesiangan dan karena pekerjaan orang tua. Nah, lalu yang kedua adalah kita juga memberitahu kesalahannya di mana ya. Kita memahami terlebih dahulu. Oke, pahami rumahnya jauh. Orang tua kamu pekerjaannya itu dekat sini. Tapi bagaimana tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang kita buat. Keyakinan sekolah yang kita buat bahwa siswa itu harus datang tepat pada waktunya. Nah, kita ingatkan kembali bagaimana solusinya. Kita carikan solusinya bersama-sama. Solusinya yang memang betul-betul istilahnya kesadaran diri si siswa tersebut. So, gimana baiknya? Oh, mungkin baiknya. Oh iya Bu, kalau begitu mungkin saya harus tidur lebih awal supaya tidak kesiangan. Karena saya harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Gitu. Nah, ketika sudah pada posisi manajer, Karena lebih adil, Lebih akurat. tidak egois, membantu juga untuk menjadi manajer ya. lebih ke arah memotivasi. Ya, lebih ke arah memotivasi. Itu sekali Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya kita akan berperan di posisi guru sebagai manajer, karena dengan posisi ini siswa akan menjadi lebih mandiri, sadar diri, lebih merdeka dan lebih bertanggung jawab, sehingga kedepannya akan tercipta lingkungan yang positif. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba Bapak Ibu tangannya dikepalkan dulu, kemudian yang satu ke sini. Nah, yang satu lagi. Balikin lagi. Satu gini, satu gini. Jelas dengan contoh. Oh iya benar. Contohnya. Dua, tiga.
gerakan-gerakan yang lainnya itu hanya sekian gerakan yang dapat digunakan untuk jadi akhirnya kan ini juga. Nah, baik Bapak Ibu, saya di sini akan coba sharing tentang keyakinan kelas. Tadi ketiga teman saya yang hebat sudah menyampaikan bahwa kita sebagai pendidik dalam rangka menciptakan pendidikan yang berpusat pada murid, yang menghamba pada murid, maka kita harus melaksanakan peran dan nilai-nilai kita sebagai seorang guru, diantaranya sebagai guru penggerak, ya gitu. Dan untuk agar itu bisa terlaksana, maka kita harus melakukan prakasa perubahan, ya, dengan metodologi yang disebut dengan IA, dengan alur bagja, ya. Dan untuk menciptakan itu, maka otomatis harus ada sebuah lingkungan yang dapat membantu agar fungsi peran kita terlaksana dan siswa juga dapat memiliki kesadaran, motivasi internal dalam melakukan belajar, ya. Bukan karena hubungan, bukan karena ribut, bukan juga karena tekanan, tapi karena menyadari itu semua adalah untuk keselamatan dan kepentingan dirinya sendiri. Nah, adapun untuk mewujudkan budaya positif, kita diantaranya yang biasa kita lakukan biasanya di awal pertemuan di Bapak Ibu. Coba apa biasanya disepakati? Kontrak belajar. Nah, dalam budaya positif diistilahkan sebagai keyakinan kelas. Mungkin ada hal yang nanti perlu kita revisi di sekolah kita tercinta ini, misalkan untuk peraturan sekolah kita ubah menjadi keyakinan sekolah, ya. Nanti insya Allah kita akan coba usahakan itu terwujud, ya, diantaranya dengan melakukan mufakat dengan siswa. Maka kita sebagai guru tentunya harus membantu siswa untuk memiliki tadi motivasi internal, diantaranya dengan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Karena keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang akan dilaksanakan oleh siswa hasil kesepakatan dengan guru, sehingga akan menjadi benteng bagi siswa, ya. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, tapi itu hasil kesadaran dirinya sendiri, ya, gitu. Dan keyakinan kelas ini tadi bisa menumbuhkan motivasi internal, ya, karena kebiasaan biasa bisa karena terbiasa, ya, gitu. Dan terbiasa, ya, dilakukan, ya, dengan dirutinkan. Nah, oleh karena itu berarti kita sebagai guru tadi berperan untuk membentuk keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu terbentuk hasil kesepakatan antara guru dan murid. Itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau membuat peraturan-peraturan kelas itu tidak boleh terlambat. Misalkan yang pertama, ketika kita buat kesepakatan kelas ada kata-kata Tidak boleh terlambat. Apalagi kira-kira Tugas harus tepat waktu. Kata harus tepat waktu. Apalagi tidak boleh sampai sembarangan. Ada lagi jangan ngobrol, plastik belajar. Jangan main HP. Gunakan HP. Ini diantaranya contoh misalkan kesepakatan kelas, ya, datang tepat waktu, tidak menggunakan handphone, berbicara setelah dipersilahkan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai ketentuan, tidak merusak fasilitas sekolah, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu di yang pertama di kesepakatan kelas, apakah poin-poinnya itu bernilai positif atau ada yang bernilai negatif? Ada yang bernilai negatif. Yang mana Bapak Ibu? Tidak menggunakan handphone. Tidak mengganggu fasilitas. Ada kata tidak. tidak. Nah, sehingga dari kesepakatan kelas ini kita harus ubah asalnya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Hindari kata tidak atau jangan. Sehingga kolom yang pertama kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang pertama karena sudah positif, ya, maka berarti tetap datang tepat waktu. Yang kedua tidak menggunakan handphone, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Menggunakan handphone sesuai dengan ketentuan yang disepakati, ya. Kemudian yang ketiga sudah positif, positif. Berarti tetap tidak diubah. Yang keempat sudah positif juga. Yang kelima belum positif, ya,
tidak merusak fasilitas sekolah, sehingga kita ubah menjadi positif dengan menjaga fasilitas sekolah. Dan yang terakhir sudah positif ya. Nah, setelah kalimatnya positif, baru kita menentukan nilai kebajikan universal. Ya, gitu. Berarti dari yang pertama datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya itu adalah disiplin. Ya. Yang kedua, menggunakan handphone sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tanggung jawab. Ya, bisa disiplin, bisa tanggung jawab. Ya. Nah, yang disiplin sudah, berarti kita tuliskan yang tanggung jawab. Ya. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan, menjaga ketertiban ya. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan tanggung jawab. Yang terakhir, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Kedua terakhir, Tanggung tanggung jawab. jawab juga ya. Menghargai pendapat orang lain, saling menghargai. Nah, ini untuk nilai kebajikan universal itu rentangnya 5 sampai 7 ya gitu. Nah, kita lihat di sini ada 4 ya, karena yang tanggung jawab itu ada 2, ada 4. Nah, setelah menentukan nilai kebajikan universal ini, baru kita tentukan yang disebut dengan tabel T ya. Berarti artinya perilaku yang boleh dilakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan ya. Namun di sini tidak dituliskan, tidak dituliskan ya. Berarti kan yang disiplin tadi berarti datang tepat waktu, terdengar, dan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi dari indera penglihatan, pendengaran, dan lisan ya. Contoh misalkan datang atau misalkan berbicara setelah dipersilahkan, berarti kira-kira untuk yang terlihatnya seperti apa? Berarti minta izin untuk berbicara ya, raisen misalkan ya. Kemudian yang terdengarnya izin, berarti ada ucapan izin untuk menyampaikan pendapat misalkan. Kemudian yang dilakukannya dia adalah raisen ya, dia akan menyampaikan pendapatnya setelah dipersilakan. Nah, itu lalu untuk pembuatan keyakinan kelas ya. Misalkan tadi dari posisi 5 kontrol itu kita menjadi seorang manajer, karena dengan kita melaksanakan peran sebagai seorang manajer, otomatis murid-murid kita juga akan menjadi seorang manajer. Di antaranya berarti kita konsisten dalam menciptakan keyakinan kelas, menciptakan dan melaksanakan keyakinan kelas, dan yang akan mewujudkan keyakinan sekolah. Siap Bapak Ibu? Siap. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Cililin dapat dengan diwujudkannya keyakinan sekolah akan mempermudah terciptanya generasi yang cerdas, inovatif, terampil, responsif, dan agamis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang pertama, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan ya untuk menjelaskan sesi atau materi terakhir. Jadi sebelum ke segitiga restitusi, Bapak Ibu, kita telah mendengar bahwa tujuan dari sebuah pendidikan itu pada hakikatnya adalah membentuk seorang siswa yang mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, seperti itu. Nah, kata-kata itu tidak akan mungkin terjadi ketika kita tidak memberikan sebuah pembiasaan. Nah, ini kaitannya dengan disebutnya itu pembiasaan positif atau budaya positif, seperti itu. Kita tadi mendengar ada yang disebut dengan faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik ya, untuk membangun sebuah disiplin seorang ya, untuk menjadi seorang yang misalnya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Karena sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, ada yang disebut dengan self disiplin. Artinya seseorang itu akan berhasil sesuai dengan tujuannya ya, dia harus memiliki jiwa atau diri yang disiplin juga, seperti itu. Nah,
kita sebagai guru, ya, berarti kita tuh harus menumbuhkan rasa disiplin itu kepada siswa. Nah, kaitannya dengan teknik ini, segitiga restitusi itu adalah teknik komunikasi, ya, di mana teknik komunikasi ini ketika kita belajari dan memang ini unsur disebutnya itu unsur cara kita berbicara dengan anak itu tidak bisa sembarangan, gitu kan. Ada 5 kebutuhan, ada kasih sayang lah, ada kebutuhan senang dan lain sebagainya. Karena menurut teori itu, ketika anak melakukan suatu kesalahan pasti memiliki motif atau alasan, pasti itu. Ada anak yang misalnya di kelas are-are tidur dan lain sebagainya. Nah, kita juga nanti kita menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Nanti cara-caranya mau seperti apa? Gitu. Setelah kita kalau langkah ini langkah identifikasi terlebih dahulu lah, seperti itu. Baru yang terakhir kita ada yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Nah, posisi di sini biasanya posisi anak ketika kita ajak ngobrol dia sudah menjadi kesalahannya, ya. Kemudian kita buat di tahapan keyakinan ini membantu anak membutuhkan atau dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, sehingga di sana adalah kan tumbuhnya rasa tanggung jawab dan juga kesadaran dia akan apa yang telah dia lakukan. Nah, di sini ada sebuah video kasus, cuman Sona Selamat siang Lupna. Siang Pak. Lupna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Lupna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lupna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lupna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lupna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lupna? Betul Pak. Betul. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia, Nak, pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lupna pun juga pernah. Dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lupna tidak mencontek lagi. Nah, Lupna pasti punya alasan kenapa Lupna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Lupna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Betul Pak. Ya. Lupna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Ingat. Apa keyakinan kelas kita? Jujur. Jujur dalam bertindak. Iya. Lupna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Lupna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lupna lakukan supaya Lupna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lupna lakukan supaya Lupna tidak mencontek kembali? Belajar. Belajar, terus? Mengerjakan semampu. Mengerjakan semampunya. Iya. Oke, kemudian?
Berdoa Berdoa kepada kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lubna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lubna tidak mencontek kembali? Iya. Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lubna mau memulai apa yang Lubna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini? Baik, mulai hari ini Lubna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lubna. Pak Guru yakin Lubna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu nak. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Itu bukan bertindak sebagai seorang penghukum dan lain sebagainya. Terkadang ketika ada ulangan juga karena kurang gitu kan diambil kertasnya soekeun tadi pernah gitu ya. Seperti itu memang tindakan-tindakan yang memang baru hari ini atau mungkin saya juga baru menemukan di pembelajaran guru penggerak di hari ini gitu kan. Di yang lalu-lalu walaupun saya menjadi guru kan lebih parah gitu sebetulnya ya dalam menindak seseorang itu. Oke, jadi yang tadi dari video tadi sebetulnya dari segitiga restitusi itu bukan merupakan satu tahapan yang wajib kita lalui, ya. Itu bukan tahapan seperti tadi video tadi. Ketika pertama awal si Pak Guru itu bertanya, tahu nggak kesalahannya itu apa? Itu langsung ke nomor 3 sebetulnya, ya. Dia itu. Jadi memang tahapannya tidak memang harus misalnya di 1 dulu, kedua, ketiga tidak seperti itu. Dan juga memang untuk kasus-kasusnya itu kita bisa sesuaikan, ya. Kita misalnya tidak harus tahapan yang pertama dulu harus dilalui, nggak perlu juga, ya. Dan di sini ada teknis dulu, ya. Tentunya ada terpaku dari satu kata-kata ini, ya. Jadi artinya menstabilkan identitas itu di sini ada berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tapi nanti kasusnya seperti terjadi misalnya ada kasus yang kalau kemarin kita waktu Lokakarya itu boleh nggak kasus atau tahapan ini dilewati, ya boleh-boleh saja. Contoh misalnya ada kasus tekbung, apakah jadi seorang guru ngobrolnya, Neng, nggak apa-apa. Atau misalnya gini, ya mana ya? Saya juga pernah melakukan. Itu bukan menstabilkan identitas, ya. Seperti itu jadi tidak akan mungkin itu terjadi, ya. Tergantung kasus, ya tergantung kasus. Nah, kasus ketiga ini mengambil nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya, ya. Seperti itu. Iya, ya. Dan ini intinya dari menstabilkan identitas itu supaya dia itu merasa saya tidak dihakimi terlebih dahulu, gitu. Punya geningan si Bapak Oge memahami apa yang saya lakukan. Sebagai pernah. Gitu, ya. Ini ada berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang validasi tindakan yang salah seperti tadi, validasi itu biasanya itu kita itu mengangkat telak budak. Ya, contoh di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, seolah-olah memvalidasi atau membenarkan tindakannya itu, ya, seolah-olah. Karena kan tadi kita yakin bahwa sebuah kesalahan atau tindakan kesalahan itu pasti memiliki alasan seperti itu, ya. Kamu pasti punya alasan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Ya, ini contoh kata kalimatnya, ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sama di sini kita menghubungkan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau keyakinan kita, ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga contohnya, ya, itu berarti kita membalikan kembali sebetulnya, ya, menanyakan keyakinan itu ke anak sehingga nanti ada rasa apa yang saya lakukan dia sadar bahwa saya melakukan adalah kesalahan dan kemudian kesalahan itu harus diperbaiki. Bila itu tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi atau di sini adalah pembahasan tentang materi budaya positif. Nah, sebelum akan disimpulkan ya di sini tentang apa tadi yang sudah dibahas, mungkin ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Mangga dipersilakan. Masih ada gitu ya.
menginspirasi sekali. Terima kasih. Semuanya hebat. Ilmu baru buat kita. Insya Allah. Jadi tobatan. Kasih tobatan Rasulullah. Baik Bapak Ibu. Ya, karena antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu kadang suka ini ya, kebanyakan kita itu selalu menghukum. Apalagi kemarin saya tahun kemarin kan menjadi petugas piket gitu. Nah, sering sekali. Bingung deh Pak ya. Oh, iya. Pernah nyuruh ini apa? Mesin Nah itu, padahal kan kalau membersihkan WC atau lingkungan sekolah itu sudah ada petugas sendiri gitu ya, minimalnya gitu ya. Soalnya banyak kalau tiket mah ya yang telatnya. tahun ini lagi sekarang Ya, begitu. Zaman kita tahu belajar kan yang Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita paparkan tadi bisa dilaksanakan kedepannya dengan sebaik-baiknya. Sedikit akan saya simpulkan tentang materi pada hari ini. Bahwa yang pertama di sini adalah tentang disiplin positif. Di sini adalah diterapkan berdasarkan kesadaran diri dari dalam diri, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila sehingga nanti bisa mencakup ke dalam 6 dimensi. Nah dalam hal ini maka akan sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia di sini bahwa dalam penerapan disiplin positif di sini lebih menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia di sini yang harus dipenuhi tadi sudah diungkapkan ada beberapa, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk disayang dan diterima, kebutuhan untuk keinginan dianggap berharga, kemudian kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan akan kesenangan. Nah di sini kita juga harus bisa melihat kebutuhan dasar dari para murid kita. Kemudian dalam penerapan disiplin positif di sini hilangkan tentang hukuman. Kemudian terapkan di sini konsekuensi serta restitusi. Kemudian dalam 5 proses kontrol yang sudah dibicarakan tadi, yaitu ada penghukum atau sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer dan teman. Tetapi di sini bahwa kita sebagai seorang guru di sini lebih baik menerapkan proses kontrol, yaitu sebagai manajer. Agar apa? Di sini agar menjadikan murid kita itu juga sebagai seorang manajer. Ya. Kemudian dalam keyakinan kelas di sini adalah lebih menekankan pada keyakinan seseorang atau lebih untuk memotivasi seseorang dari dalam. Dimana di situ yang pertama ini adalah dilakukan nanti mengikuti segitiga restitusi, yaitu membuat kesepakatan kelas melalui diskusi, yaitu antara guru dengan murid. Biasanya di sini adalah yang menentukan kalimat kesepakatan itu adalah oleh murid. Kemudian kita sebagai guru hanya sebagai pembimbing. Nah di situ. Kemudian dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat di sini adalah maka kemudian di sini dipilih yaitu membuat kalimat yang positif. Ya. Setelah itu nanti akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah selanjutnya di sini tentang segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan dengan gamblang, ada juga video di mana di sini ada 3 dalam pelaksanaannya, yaitu ada menstabilkan identitas. Di sini kita lebih mengutamakan tidak untuk menghakimi, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini lebih kita nantinya adalah menanyakan alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini adalah dengan lebih menanyakan tentang usaha kedepannya yang akan dilakukan itu seperti apa. Demikian Bapak Ibu kesimpulan dari keseluruhan rangkaian kegiatan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi pengibasan dari budaya positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciput untuk wanita. Yang keempat, berdiskusi pada waktunya. Dan yang kelima,
Boleh minum. Yang keenam, belajar dengan konsentrasi. Ketujuh, mengerjakan tugas penuh dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menggunakan perangkat komputer sesuai prosedur. Dan ini saya sahkan keyakinan kelas 12 kelas 1. Waalaikumsalam. Saya ingin meminta izin pulang ke rumah. Oh, boleh tahu kenapa mau pulang ke rumah? Saya mau mengambil baju yang tertinggal. Oh, bajunya tertinggal. Oh, kenapa bajunya tertinggal? Saya lupa Bu, saya salah membawa baju. Oh, gitu ya. Coba silakan duduk dulu ya. Silakan duduk. Itu siapa temannya? Ya, Bu. Oh ya, sebentar. Duduk dulu aja sebentar. Kita ngobrol dulu sebentar. Silakan dulu. Dari mana barusan, Deva? Beres olahraga. Katanya hiking ke sana ya? Ke sana. Gimana seru? Seru. Lalu kenapa Deva nggak bisa pakai motor? Oh, motornya dititip di kakak. Tidak dititip di parkiran. Tidak. Kenapa nggak dititip di parkiran? Nah, kakak mungkin lebih dekat ya. Pasti sih yang lain juga berpikir begitu. Kalau punya kakak, pasti nyimpen motornya dititip di kakak dari parkiran, ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh nggak? Ya, kita coba cari solusi. Ini kan gajah tidak membawa baju seragam ya. Kita cari solusi gimana bajunya, ya. Kalian masih ingat nggak tentang keyakinan sekolah? Ingat ya. Kira-kira dari kejadian ini keyakinan sekolah yang mana tuh yang belum kalian tunjukkan? Gimana? Bawa motor pas meninjau pelajaran sekolah ya. Dalam rangka menjaga ketertiban ya. Lalu kalau gajah, kira-kira kenapa kok gajah mau pulang dulu ke sekolah, ke rumah untuk ngambil pakaian seragam batik? Soalnya hari ini kan hari ini pakai batik Bu, jadi saya pakai nggak sesuai ketentuan. Karena takut tidak sesuai dengan ketentuan ya. Berarti nilai kebajikan mana kira-kira yang belum dilaksanakan? Disiplin, ya betul disiplin ya. Berarti nilai ketertiban, keyakinan ketertiban dan disiplin yang belum ditunjukkan ya. Tadi berangkatnya buru-buru mungkin ya, gajah ya. Ibu juga kadang gitu kalau buru-buru kadang suka lupa memakai kostum ya. Itu memang suatu hal yang wajar ya. Namun coba kita lihat ke depannya akan seperti apa kira-kira gajah sama Deva. Masih ingat kan waktu pertama kali masuk ke SMA bisa menandatangani keyakinan sekolah ya? Nah, kira-kira dengan tahu tadi bahwa nilai ketertiban dan keyakinan ketertiban dan disiplin belum dilaksanakan, kira-kira kedepannya akan seperti apa ya?
baju, bisa menjamin nggak nanti bisa balik lagi ke sekolah dengan selamat? Tidak tahu ya. Berarti sekolah menentukan keyakinan seperti itu untuk keselamatan, ya keselamatan Eva maupun Reza, ya. Terus untuk Reza kira-kira biar tidak ketinggalan lagi ke depannya akan seperti apa? Menyiapkannya lebih awal. Menyiapkannya ya, biar tidak gugur ya. Berarti ke depannya lebih teliti lagi ya. Kapan tuh kira-kira akan dilaksanakan yang barusan itu? Mulai dari besok. Ibu percaya kalian adalah siswa yang hebat ya, makanya kenapa diterima di SMA Negeri 1 Ciledug. Dan kalian adalah siswa-siswa yang bertanggung jawab sehingga pasti akan melaksanakan keyakinan sekolah tersebut. Ya. Nah, sekarang boleh ke kelas, tapi Gaza berarti bawa dulu itu surat izin boleh masuk kelas tanpa menggunakan seragam, karena tadi Gaza melakukan itu bukan kesengajaan ya, karena guru dan hari pertama menggunakan baju batik ya karena siswa ya. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mau ngobrol dengan ibu ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kalian lebih termotivasi lagi ya, dan menjadi siswa-siswa yang memiliki keyakinan ya, intrinsik, bukan melakukan itu bukan karena takut hukuman atau ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Gaza surat izinnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Gajah Septiana Putra. Saya dari kelas 10-6. Kesalahan saya hari ini adalah tidak membawa seragam. Hari ini saya olahraga dan saya lupa membawa seragam batik saya. Dan saya menyadari saya melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan ketertiban yang ada di sekolah. Saya menyadari bahwa saya salah dan saya termotivasi untuk tidak menjadi lebih baik dan untuk menjadi siswa lebih baik. Setelah saya mengobrol dengan Bu Lise, saya jadi paham apa kesalahan saya dan saya menjadi tahu apa konsekuensi dan apa yang akan terjadi. Kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi lebih enak rasanya. Awalnya kaget jadi lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deval Maulana dari kelas 10-6. Hari ini saya tidak menyimpan sepeda motor saya di tempat parkiran di area sekolah, tapi menyimpan motor di kakak saya karena lebih dekat dengan kakak saya. Saya melanggar aturan sekolah. Saya menyadari bahwa itu salah,
tapi tetap saya langgar, dan saya sesudah mengobrol dengan polisi, saya menyadari bahwa itu kesalahan saya dan peraturan sekolah tidak ada yang begitu. Dan setelah mengobrol dengan polisi, saya juga menyadari bahwa dilarang gitu juga untuk keselamatan saya sendiri, dan saya kedepannya tidak akan mengulanginya lagi karena itu keselamatan satu-satunya buat saya. Tidak tahu kalau mengantar teman saya apa-apa kan nanti tanggung jawab sekolah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang saya menjadi lega karena itu peraturan sekolah yang ada di sekolah ini untuk keselamatan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan refleksi dari kegiatan diseminasi pembiasaan positif yang tadi disajikan oleh para tim CGP hebat dari SMA Negeri 1 Cililin. Perkenalkan, nama saya Pujiani Sri Agustin. Saya mengampu mata pelajaran biologi. Saya rekan kerja dari para CGP hebat SMA Negeri 1 Cililin. Alhamdulillah dari pemaparan tadi mengenai pembiasaan disiplin positif, banyak hal yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru. Ternyata selama ini masih banyak penyimpangan yang saya lakukan dalam pembiasaan disiplin positif, baik dengan siswa maupun di lingkungan sekolah gitu. Di sini ilmu yang saya dapatkan, ternyata pembiasaan disiplin positif itu harus berasal dari diri kita sendiri. Jadi siswa itu harus berasal dari internal diri siswa itu sendiri. Dan untuk pembiasaan disiplin positif itu kita peranan sebagai guru harus menghindari membiasakan disiplin itu dengan hukuman, tapi kita harus berperan sebagai manajer di situ biar siswa juga bisa berperan sebagai manajer. Aplikasi yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin ya insya Allah saya akan merealisasikan segala sesuatu ilmu yang sudah saya dapatkan dari pemaparan teman-teman CGP hebat tadi, dan semoga saya bisa berperan sebagai manajer sehingga teman-teman rekan sejawat saya juga bisa berperan sebagai manajer, dan siswa-siswi SMA Negeri Cililin bisa berperan sebagai manajer juga dalam pembiasaan disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan materi tentang budaya positif. Budaya positif sangat diperlukan di sekolah, salah satunya untuk menjalin komitmen bersama antara guru dan siswa. Dalam budaya positif itu adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana yang paling aman untuk dilakukan yaitu mengenai konsekuensi dan restitusi, karena hukuman dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi siswa dan membuat siswa tidak nyaman. Selain itu juga budaya positif dapat meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan semua warga yang ada di sekolah untuk menjalin kerjasama tersebut dalam meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan calon penggerak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Mereka memupuk sikap saling menghargai dan kolaborasi di antara siswa dengan menerapkan lingkungan yang mendukung dan inklusif, dengan pendekatan yang komitmen dalam memperkuat nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati. Calon guru penggerak mampu menjadi teladan yang memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi mereka yang terbaik. Selain itu, inisiatif mereka dalam melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap pembentukan lingkungan sekolah yang harmonis dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.